terakhir itu misalnya di sini ya. Nah, ini terakhir. Video yang akan kita ambil batas akhirnya itu. Kemudian kita lakukan mark out atau tekan tombol O, klik. Nah, dari hasil pemotongan ini, baru kemudian kita susun pada timeline dengan cara kita tarik videonya nih. Videonya itu kita tarik ke dalam timeline, seperti ini. Ya, ini baru susunan pertama ya, atau baru scene pertama. Ini berarti di sini sudah tidak ada clipper lagi, sudah tidak ada. Tapi bentuknya itu sudah hasil pemotongan seperti ini. Nah, gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita geser lagi atau kita cari video yang lain. Misalnya virus nggak mungkin ya, nggak nyambung ya. Kita geser lagi misalnya. Nah, ini kan tidak diambil nih clippernya. Clippernya ini tidak diambil, berarti kita geser. Nah, kita misalnya mulainya itu dari sini ya, mulai dari sini. Berarti kita pilih mark in atau tekan tombol I. Nah, gitu. Tekan tombol I, kemudian kita geser lagi sampai terakhir itu adalah di sini misalnya ya. Kita geser, nah ini terakhir seperti ini ya, di sini ya, sampai orangnya itu hilang misalnya. Jadi kita pilih tekan tombol O atau mark out. Nah, dari hasil penyuntingan pada source, kemudian kita masukkan ke dalam timeline. Nah, gitu. Nah, kemudian kita geser mepet dengan video berikutnya. Nah, gitu. Jadi kita sudah dapatkan 2 buah. Paham ya? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya, masih paham. Masih paham ya. Jadi itu proses penyuntingannya yang dilakukan di source terlebih dahulu. Jadi kita potong-potong aja di sini, kemudian kita susun pada timeline. Itu proses bagaimana caranya kita melakukan penyuntingan dengan menyunting di source. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu adalah penyuntingan pada timeline. Yang kedua itu adalah penyuntingan pada timeline. Nah, penyuntingan pada timeline itu di sini kita akan sering menggunakan perangkat-perangkat sebagai berikut. Jadi proses penyuntingan di sini ya. Di sini proses penyuntingan dilakukan dengan memasukkan raw video ya, raw video ke dalam timeline terlebih dahulu, baru melakukan proses penyuntingan, Nah, kita akan sering menggunakan, perhatikan ya, kita akan sering menggunakan perangkat-perangkat sebagai berikut nih. Kalau misalnya proses penyuntingannya itu pada ini ya, maksudnya pada timeline. Caranya itu kira-kira seperti ini ya. Caranya itu kira-kira seperti ini. Ya. Jadi kalau yang kalian dapatkan kan kira-kira seperti ini kan saya hapus ya. Saya hapus. Kemudian caranya itu adalah video roughnya ini kalian tarik langsung ke dalam timeline sehingga muncul di sini kan semuanya tuh, baik yang masih ada clippernya, ini kan masih ada di kosong gitu ya, ini masih ada clippernya gitu ya. Ini kita lakukannya itu penyuntingannya itu di sini. Caranya itu bagaimana? Caranya itu kita akan sering menggunakan perangkat namanya selection tool. Selection tool itu yang panah nih. Selection itu adalah yang gambar panah ini. Selection tool dan razor tool. Razor tool itu yang gambar silet ini ya. Ini namanya razor tool atau C ya. Teman-teman tekan tombol V atau C ya. V atau C. Jadi nanti kita akan sering menggunakan tombol ini V dan C.
saya kasih tanda, misalnya teman-teman tinggal pilih B, atau Razer Tool itu, atau yang kita tekan tombol C pada keyboard. C pada keyboard. Ini kita akan C pada keyboard. Untuk memotong video. Nah, contohnya itu kita sebagai berikut ya. Nah, di bagian bawah ini ada perangkat yang dipergunakan untuk memperbesar atau untuk zoom in ya, zoom out. Ini untuk zoom out. Zoom out itu adalah untuk melihat video secara keseluruhan, atau untuk fokus itu menggunakan zoom in. Zoom in itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat lebih detail ya video yang akan kita potong. Nah, seperti ini. Contohnya ya. Kita melakukan proses zoom in. Kita geser current time indikatornya. Nah, misalnya awal video itu ada di sini gitu ya. Awal video itu ada di sini. Misalnya awal video ada di sini misalnya. Awal video ada di sini. Kemudian berarti yang ada di bagian kiri itu adalah video yang akan kita hapus. Berarti kita tekan tombol C atau mengaktifkan Razer Tool. Ini videonya itu kita potong sampai batas ini, diklik videonya kita potong, kemudian aktifkan arrow-nya, diaktifkan, kemudian kita geser ke samping. Ya, kemudian kita play lagi videonya. Misalnya kita aktifkan, kemudian kita play lagi. Stop ya. Ini adalah batas akhirnya, batas akhir dari video yang pertama. Berarti kita potong lagi dengan menekan tombol C. Kita potong seperti ini. Kemudian kita play lagi, ya kita play lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Ini merupakan awal yang akan kita ambil, kita potong lagi. Bagian tengahnya ini kan akan kita hapus, berarti diaktifkan dengan panah ya, panah yang warna hitam atau selection tool, kemudian tekan delete, kemudian kita geser lagi ke samping. Nah, gitu. Paham sampai di sini? Proses memotong-motong video pada timelinenya, mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti. Mengerti, Pak. Mengerti. Nah, silakan kalian praktekkan sampai jam 9. Proses video yang saya kirimkan ke teman-teman semuanya, kalian praktekkan. Nanti minggu depan sih kalian kumpulkan atau kita diskusikan urutannya. Nah, karena kalian tidak memiliki storyline, perhatikan, kalian kan tidak memiliki storyline seperti ini ya. Berarti kalian mereka-reka saja urutan ceritanya itu seperti apa. Ini kan storyline ya. Ini storyline, terus kemudian kalian tinggal mereka-reka saja. Mereka-reka saja urutannya itu kira-kira seperti apa. Paham sampai di sini? Paham. Oke, silakan saya kasih kesempatan setengah jam untuk praktik sambil saya siapkan materi berikutnya. Setelah praktik jam 9 kita mulai lagi dengan belajar tentang pembuatan ilustrasi ya berkaitan dengan sudut pandang ya dalam menggambar objek. Nah, ini kita mulai nanti jam 9. Jadi sudut pandang dalam menggambar objek dengan menggunakan Adobe Illustrator. Materinya sudah saya kirimkan ke WhatsApp kan ya? Materinya Sudah, Pak. Sudah, oke. Silakan kalian praktekkan ya. Kalau masih ada yang bingung silakan ditanyakan saja. Pak, ini cuman di cut-cut aja. Iya, di-cut-cut aja dulu. Jadi masih rough editing. Jadi hanya disusun-susun saja kira-kira ceritanya kayak apa sih? Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, jadi hanya di-cut-cut aja, dipotong-potong kira-kira ceritanya itu seperti apa. Nah, nanti kalau kalian misalnya bikin tutorial atau misalnya bikin video pembelajaran, itu juga
ya caranya itu seperti itu juga, dikat gitu ya, supaya disusun dulu baru kemudian dirapikan atau fine editing. Paham sampai sini? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Ini video saya tidak bisa masuk ke timeline, Pak. Kenapa ya? Videonya sudah membuat sequence belum? Pakai apa? Pakai ini. Pakai JSON.